Lipstick effect? Apa sih itu? Kalian sadar nggak sih, belakangan ekonomi dunia, termasuk negara kita, lagi nggak baik-baik aja. Ekonomi global tahun 2024 dinamikanya lagi tinggi, kayak pemulihan ekonomi yang nggak rata, konflik geopolitik yang memanas, sampai pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara bikin pasar keuangan nggak stabil. Nah, saat kondisi ekonomi lagi serba nggak pasti kayak sekarang, banyak orang jadi sering belanja hal-hal kecil buat bikin mereka happy. Misalnya kayak beli lipstik baru, kopi mahal, atau barang-barang lucu yang sebenarnya ya nggak butuh-butuh amat. Kayak waktu boneka Labubu kemarin yang bikin orang-orang rela ngantri buat beli. Harganya cukup lumayan ya, tapi fungsinya ya cuman gantungan. Nah, fenomena kayak gini namanya lipstick effect. Emang ada hubungannya sama lipstick buat bibir? Jadi istilah lipstick effect ini pertama kali dikenalkan oleh seorang profesor ekonomi dan sosiologi asal Amerika Serikat, Juliet Schor, dalam bukunya yang berjudul The Overspent American tahun 1998. Kemudian, istilah ini dipopulerkan kembali oleh Leonard Lauder, mantan CEO perusahaan Estée Lauder, yang menyaksikan peningkatan penjualan lipstik selama masa resesi pada 2008. Saat itu, banyak orang mengurangi pengeluaran untuk barang-barang mewah, tapi di lapangannya ternyata banyak orang justru beli barang-barang kecil untuk kepuasan diri mereka. Nah, lipstik saat itu dianggap barang luxury yang terjangkau. Akhirnya mereka memilih membeli lipstik agar merasakan sedikit kemewahan atau peningkatan suasana hati tanpa harus keluarin banyak uang. Nah, fenomena lipstik itu serupa dengan perilaku orang-orang yang membeli barang-barang yang bukan sebagai kebutuhan primer tapi tetap dibeli, walaupun harganya mahal atau lagi kesulitan keuangan. Bisa dibilang fenomena ini tuh jadi cara seseorang supaya bisa tetap mendapatkan kebahagiaan saat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Contohnya, beli barang-barang lucu seperti boneka, makanan dan minuman yang lagi viral kayak teh fancy di mall, atau coklat Dubai. Lipstick effect ini bisa jadi timbul karena dorongan emosional di tengah ketidakpastian ekonomi, juga pengaruh sosial. Kayak gimana sih maksudnya? Gini-gini, kita bahas dulu soal dorongan emosional. Alasan utama di balik lipstick effect itu adalah kebutuhan manusia untuk mengatasi stres dan ketidakpastian. Nah, pembelian barang-barang kecil tuh bisa balikin rasa percaya diri dan suasana hati. Kalau bahasa sainsnya sih belanja tuh bisa ngelepasin hormon dopamin ya. Nah, dopamin ini yang bikin kita ngerasa seneng guys. Terus di mana pengaruh sosialnya? Sini aku jelasin. Pengaruh sosial yang timbul biasanya bikin orang jadi FOMO sama tren. FOMO itu kan karena kita takut ketinggalan momen, tren, atau update. Nah, FOMO inilah yang bikin kondisi psikologis orang jadi ikut-ikutan mulu. Orang-orang FOMO ini bawaannya cemas. Kalau lihat teman-temannya menghadiri acara yang menarik, atau punya barang-barang baru yang lagi viral. Karena kayak nggak berasa up to date gitu. Nah, FOMO ini akhirnya menarik mereka ke fenomena lipstick effect. Kalau kondisinya nggak terkendali, belanja berlebihan bisa bikin seseorang terjebak dalam kondisi gangguan psikologis. Kok bisa sih? Jadi ada gangguan psikologis namanya belanja kompulsif atau compulsive buying disorder. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada dorongan yang kuat banget gitu buat belanja sampai rasanya sulit buat nahan diri? Nah, mungkin terdengarnya kayak ini keinginan biasa ya, tapi bagi sebagian orang ini lebih dari sekadar kebiasaan. Gangguan ini bisa bikin seseorang belanja secara berlebihan, berulang, bahkan seringkali disengaja dan terencana, meski tahu dampak buruknya. Mereka nggak sekedar membeli barang, tetapi menjadikan aktivitas ini sebagai pelarian dari rasa yang nggak nyaman, perasaan negatif, atau bahkan dorongan untuk terlihat sempurna. Ironisnya, ketika keinginan untuk belanja itu terpenuhi, ada perasaan lega atau euforia. Tapi sayangnya, itu hanya sementara. Karena setelahnya rasa bersalah, penyesalan, atau bahkan masalah baru bisa muncul gara-gara nyesel beli dan uangnya udah terlanjur kepakai. Akibat dari pola ini nggak main-main loh. Penderita gangguan belanja kompulsif kerap kali terjerat utang yang menumpuk. Nggak bisa nabung, hingga berefek ke hubungan sesama seperti ke keluarga, pasangan, atau teman. Gara-gara belanja malah bikin penyakit. Dan akhirnya hidup jadi hancur. Serem banget kan?
Nah, memasuki akhir tahun biasanya banyak banget nih brand yang memberi diskon gede-gedean. Hati-hati, kalau belanja jangan sampai kalap. Nah, biar nggak kalap pas belanja dan tetap sadar kalau duit lo ya segitu-segitu aja, ada tips nih biar akhir tahun bisa tetap belanja tapi masih wajar dan nggak bikin boncos. Coba kita tanya Mas Safir ya. Gimana Mas Safir, buat tips apa sih yang Mas, paling prioritize gitu supaya kita bisa belanja di akhir tahun ini dengan bahagia tapi nggak boncos gitu? Jadi ada semacam apa ya namanya sugesti atau anggapan gitu ya bahwa setiap akhir tahun suasananya itu selalu adalah suasana belanja. Ya nggak tahu kita sadar atau tidak kita apa nyadar atau tidak. Biasanya setiap akhir tahun suasana itu adalah suasana belanja, suasana pergi ke mall, suasana buka-buka marketplace dan ini kita mesti belanja nih gitu ya. Jadi memang udah sugestinya udah diatur seperti itu ya sama sekitar. Dan kalau beberapa kita perhatikan beberapa merek-merek handphone baru itu launching tuh biasanya kalau nggak di November Desember. Perhatikan deh, kenapa? Karena yang ada di pikiran para produsen itu adalah oke, biasanya orang itu berbelanja ya tiap akhir tahun dan mereka biasa atau siap mengeluarkan uang banyak tuh di akhir tahun. Tuh, pertanyaannya sekarang adalah apakah salah seseorang atau sebuah keluarga keluar uang lebih banyak untuk belanja di akhir tahun? Nggak salah. Ya mungkin beberapa orang yang menganggap itu sebagai ya ucapan selamat buat diri sendiri lah untuk ya merayakan apa namanya keluarga itu di tahun yang sudah baru saja berlalu gitu. Tinggal tipsnya nih bagaimana tipsnya. Oke, nah jadi kalau kita lihat biasanya orang tuh memilih nomor satu dari brandnya dulu, kemudian nomor dua dari desain. Dan kalau kita jujur perhatikan itu semuanya sifatnya psikologis. Jadi saran saya adalah next time kalau kita mau beli barang nomor satu jangan lihat brandnya dulu. Kenapa? Karena brand bisa berubah. Dulu bagus, sekarang jelek. Dulu jelek, sekarang bagus. Tapi nomor satu, ketika kita mau beli barang di akhir tahun ini, nomor satu, utamakan speknya dulu. Apa itu spek? Jadi spek itu adalah seberapa banyak barang yang kita beli itu memenuhi fungsi yang kita inginkan. Jadi nomor satu speknya dulu. Kemudian nomor dua, lihat kualitasnya. Ini biasanya kita bicara kualitas bahan, after sales service. Kemudian kualitas ini yang kedua. Baru yang ketiga, kalau pilihannya lebih dari satu, desainnya. Baru yang keempat, lihat harganya. Kemudian tips kedua adalah kita harus punya mindset bahwa tidak semua hal yang kita inginkan di dunia ini harus kita beli. Ya, kita pengen sepeda baru, kita pengen alat olahraga baru, kita pengen alat treadmill baru segala macam. Tapi perhatikan baik-baik, tidak semua barang yang kita inginkan tuh harus kita beli. Kenapa? Karena ternyata memiliki barang itu kadang-kadang ada problem yang muncul. Biasanya makin banyak barang, makin banyak problem. Problem penyimpanan. Kemudian kedua, problem harga. Kenapa? Karena tidak semua dari kita punya uang yang dibutuhkan untuk membeli barang seharga itu. Kadang-kadang banyak di antara kita yang akhirnya terjebak pada pinjaman yang nggak perlu untuk membeli barang yang kita inginkan. Kemudian problem lainnya, problem perawatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketiga adalah ini juga harus diperhatikan. Kalau kita ingin memiliki satu barang dan kita sangat ingin memiliki barang tersebut, perhatikan bahwa kadang-kadang kita bisa pertimbangkan barang yang tidak baru, tapi barang yang second, barang bekas pakai ya. Barang second ini bukan berarti barang itu sudah jadi jelek, tidak. Tapi pertimbangkan barang second sepanjang kualitasnya masih bisa kita terima. Saya kasih contoh sederhana deh. Mungkin penonton kita kepingin beli kendaraan baru seperti itu ya. Nah, daripada membeli kendaraan yang baru, mungkin bisa beli kendaraan yang second umurnya 1-2 tahun. Dan jangan lupa bahwa biasanya kendaraan itu mengalami penyusutan terbesar pada 1-2 tahun pertama. Ya, tahun ketiga, tahun keempat biasanya sudah makin sedikit penyusutannya. Dan ketika kita beli barang atau kendaraan yang umurnya sudah 1-2 tahun, kita tidak perlu menanggung biaya penyusutan terbesar di tahun pertama dan tahun kedua itu. Jadi tipsnya adalah nomor nomor tiga mungkin bisa dipertimbangkan adalah pertimbangkan barang second atau yang keempat ini tips keempat. Kalau kita benar-benar maunya barang baru dan tidak mau barang second, pertimbangkan untuk membeli barang tersebut yang edisinya tidak harus selalu paling baru. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah merek HP terkenal lah misalnya. Dia pakai nomor ya HP A10, A11, A12 seperti itu ya. Misalnya HP tersebut paling akhir keluarannya adalah 15. Ini misalnya gitu. Nah, kalau kita mau beli HP terbaru, mungkin tidak harus yang versi 15. Mungkin kita bisa pertimbangkan versi 14 atau versi 13. Kalau memang kita tidak mau yang second, pertimbangkan yang tidak terlalu paling akhir sekali, mungkin keluaran 2-3 tahun lalu. Dengan demikian, kalau tips-tips itu dijalankan, kita akan menghemat banyak sekali dan kita masih punya sisa untuk kita tabungkan buat tahun 2025 nanti. Betul.
Oke, tapi kalau misalnya barangnya tuh barang-barang kecil gitu, Mas. Maksudnya kalau barang besar itu kan atau barang yang cukup mahal ya, kita Mm. cenderung lebih rasional lah karena itu duit banyak gitu. Tapi barang-barang kecil tuh kan suka, oh ini kecil, tapi kecil-kecil membukit, dikit-dikit membukit gitu loh. Nah, itu gimana Mas mentalitas yang harus disiapkan dan di-adjust gitu? Ingat, mindset dasarnya adalah makin banyak barang, makin banyak problem. Problem penyimpanan, problem mengeluarkan uang pada hal-hal yang tidak perlu segala macam. Jadi nomor satu, mindsetnya menurut saya adalah kembalikan ke kebutuhan kita lagi ya, kembalikan kebutuhan kita lagi. Karena jangan lupa, karena begini, biasanya yang namanya barang-barang kecil itu kita membeli satu kali, kita membeli dua kali. Mungkin kita tidak rasional, kita emosional. Beli satu kali, beli dua kali, beli tiga kali. Ujung-ujungnya itu jadi kebiasaan. Dan ketika menjadi sebuah kebiasaan, ya ujungnya itu akan menghabiskan uang kita juga. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan pembelian barang-barang yang harganya murah sehingga orang lebih emosional. Yang menjadi masalah adalah kalau dia menjadi berulang dan kebiasaan. Kenapa? Kenapa bisa berulang? Karena murahnya itu. Karena murahnya itu membuat seseorang itu bisa berulang. Dia belanja ini, dia beli itu dan lain sebagainya. Kemudian ketiga juga tips yang mungkin bisa diperhatikan juga kalau itu adalah barang-barang murah, yang bisa diperhatikan juga adalah melihat pada barang-barang yang memang kualitas barang yang kita inginkan gitu. Ada orang seperti ini. Oke, misalnya saya ingin membeli barang yang mungkin harganya nggak mahal. Nah, nanti itu terbagi dua lagi tuh. Ada orang yang memilih barang-barang yang kualitasnya bagus sekali, atau orang yang memilih kualitasnya tidak begitu bagus tapi jauh lebih murah gitu ya. Kalau tadi kan, barusan Mas ngomongin soal tipsnya gimana cara membeli Hmm. dengan bijak gitu. Hmm. Tapi gimana Mas cara menabung dengan bijak sekarang? Maksudnya nabung ini dalam artian tadi kan, kecil-kecil membukit, Iya, kayak misal tadi sorry, barang-barang kecil itu dikit-dikit membukit gitu kan. Oke, ya. kita siasati dengan spend wisely gitu, dengan yang punya worth lebih banyak gitu. Tapi kan kalau terus-terusan lumayan juga gitu. Nah, gimana sih caranya ngehemat gitu? Bahkan ngehemat tuh mulai dari hal-hal kecil sampai bahkan ngehemat untuk nabung buat liburan tahun depan gitu. Nah, itu gimana? Yang pertama ini, Vel, yang bisa kita lakukan adalah nomor satu, kalau kita karyawan, kita menyisihkan uang untuk ditabungkan itu setiap tanggal kita gajian. Ini lucu ya, katakan kita gajian tiap tanggal 25, oke lah, bulan Desember ini kita gajian mungkin dipercepat kalau kita karyawan, mungkin tanggal 24 atau tanggal 23 misalnya. Masukkan uang ke rekening tabungan kita, rekening reksadana kita, belikan saham dan lain sebagainya pada hari gajian itu, Vel. Ada beberapa cara yang mungkin unik juga bisa dilakukan ya, Vel, adalah nomor tiga adalah kita bisa sediakan tempat kecil yang zaman dulu orang nyebutnya celengan. Oh, jangan ketawa dulu. Celengan tuh maksudnya begini. Kadang-kadang gini, Vel. Kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari kan kita sekarang sudah jarang kan ya pakai uang cash ya. Jarang banget ya pakai uang cash. Kita selalu pakai kris dan lain sebagainya. Tapi itu pasti ada lah satu, dua, tiga, empat, lima kali kita bayar pakai cash ya. Mungkin kita sekali waktu tetap ambil uang di mesin ATM, terus sekali waktu kita ada uang lah, uang cash 20 ribuan, uang 100 ribu warna merah, 50 ribuan warna biru. Tips keempat adalah kita bisa juga bikin sistem auto debit otomatis. Jadi datang ke bank kita, kita bilang, hey bang, saya gajian tiap tanggal 25, tolong dong tiap tanggal 25 di debit otomatis. Nah itu buat mereka yang karyawan, Fer. Ingat ya, kita masih harus jaga kuda-kuda keuangan. Soalnya dunia aja ekonominya masih nggak stabil. Apalagi yang kayak kalian-kalian ini yang cuman rebahan nontonin YouTube kita doang. Tapi tenang aja, katanya gaji UMR naik loh 2025. Tapi kan PPN juga naik ya?